Semua jenis bawang-bawangan bisa. Resep jantung JSR. Minum sekali, satu hari itu sekali atau 2 kali. Saran saya. Dan rutinkan berpuasa. Untuk tulang keropos apa herbalnya? Cara mudah mengurangi ngantuk. Kalau pengalaman saya biasa saya sarankan menggunakan serai sama akar alang-alang. Untuk menderita prostat, kira-kira rimpangan apa yang dapat membantu atau konsumsi makanan alami apa yang membantu meringankan keluhan tersebut? Kalau pengalaman saya biasa saya sarankan menggunakan serai sama akar alang-alang. Serai sama akar alang-alang. Ya, sama coba mulai makan tomat, tapi tomatnya itu di steam atau di bake atau di oven tapi dikasih lada hitam. Jadi tomatnya dipotong, nanti dipanggang, tengah itu kasih lada hitam, nanti makannya sama zaitun. Ya, kalau udah biasa tetap nanti akan terasa enak. Kita aja nggak biasa. Bener, kalau Bapak Ibu sudah ngerti, jadi sahuran kayak begitu, dulu juga saya nggak bisa makan kayak begitu, sekarang makan begitu saya bisa, saya udah nyaman dengan mereka gitu loh. Ya, buah-buahan katakan nggak ada siapa apa kan, sayur gitu potong-potong makan, bahkan kalau kayak misalkan makan apa ya, yang Sunda-Sundaan gitu kan, itu bisa satu piring besar tuh biasa sayur saya habiskan dulu, gitu. Jadi udah biasa, intinya tuh biasakan aja. Obat untuk kekentalan darah, semua jenis bawang-bawangan bisa. Bawang-bawangan. Dirajang, kasih minyak zaitun, makan. Namanya sambal mata. Iya kan? Ya atau kalau enggak ya makan sama nasi merah boleh, nanti nasi merahnya dikasih bawang-bawangan, kasih cabai, kasih sedikit ayam kampung, itu juga buat pengentalan darah. Atau kalau enggak bisa bikin, ada resep yang saya pernah bikin di IG itu, hashtagnya resep jantung JSR. Itu isinya madu, cuka apel, bawang putih, apalagi itu saya lupa tuh. Di beberapa toko sih sudah dijual, tapi kalau itu mau bikin lebih murah. Ya. Intinya adalah ada bawang putihnya. Semua jenis bawang putih, semua jenis alium, semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Pengencer darah, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ya. Jadi kalau Anda pengen makan daging kambing, dokter makan kambing makan, tapi sebelum makan kambing biasanya saya makan itu dulu bawang-bawangan dulu. Saya kasih kecap sedikit, saya makan dulu itu. Ya, seperti itu. Bagaimana hukumnya memakan restoran yang tidak ada logo halalnya? Kalau Anda nggak yakin, ya jangan. Kalau nggak yakin halal, jangan makan. Kan begitu hadisnya. Innal halal bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat, kata Rasulullah. Kalau halal, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau nggak yakin, jangan makan. Banyak restoran-restoran kayak, saya sebut saja beberapa restoran gitu kan. Dulu saya nggak pernah mau makan, nggak berani makan kayak sabu haji, saya nggak mau makan. Sabu haji. Sekarang kan sudah halal tuh. Sushi teh dulu nggak halal, sekarang sudah halal. Ada beberapa restoran nggak usah sebut, itu sampai sekarang belum halal. Dia jual makanan Jepang juga, karena makanan Jepang tuh banyak sekali titik kritisnya. Ya. Jadi kalau nggak yakin jangan makan. Roti juga sama. Kalau Anda ketemu roti, termasuk roti yang brandnya paling, katakan dia paling keren, paling laku, paling apa, tapi kalau Anda nggak yakin dan tidak ada logo halal, jangan makan. Jaminannya apa coba? Yang bikinnya yang punya siapa? Muslim? Belum tentu juga. Maka di Brunei itu seluruh koki wajib Muslim. Di Brunei. Minimal dia baca bismillah kan. Gitu. Apa buat penyakit batu empedu, makan jus apel yang kecut, ya apel. Malang boleh, apel yang impor itu juga boleh. Itu ibu bapak jus 2-3 apel, ya. Kalau punya di rumah punya slow juicer nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak punya nanti airnya disaring, ampas disaring, kasih garam sedikit, sama kasih madu sedikit. Minum sekali, satu hari itu sekali atau 2 kali, ya. Tapi ingat, yang bikin masalah di batu empedu itu kan lemak. Kalau sudah tahu lemak, maka jangan lagi lemakin dirinya gitu loh. Lemakin diri tadi sudah tahu ya, gula, tepung gitu loh. Ustadz, apakah saudara sepupuan dengan Ustadz Khalid Basalamah? Tidak. Ada hubungan. Mirip ya? Enggak.
Saya muridnya. Iya, nggak ada hubungan. Dulu ya berapa kali kalau saya ke mall gitu kan, ada orang nyapa, Ustadz Khalid ya? Bukan. Ustadz Zaidul sih. Nggak ada hubungan. Apakah obat atau resep untuk seorang pemula perempuan yang memiliki Ini pertanyaannya luar biasa. Ada pasti sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Jadi gini, saya ingin bertanya, apakah ada obat atau resep untuk seorang perempuan yang memiliki kelainan alergi sperma? Alergi sperma, wallahualam kayak apa, sehingga susah hamil. Karena imun dalam tubuhnya wanita tadi menyerang sperma dan menganggap sebagai benda asing. Adakah solusinya? Ruqyah. Mungkin ruqyah. Karena nggak mungkin Allah menciptakan sperma itu bermasalah untuk perempuan. Mungkin diruqyah perlu, atau mungkin minum air daun bidara. Ya, saran saya. Dan rutinkan berpuasa dan banyak bertobat. Ya, sesuatu penyakit itu muncul biasanya asbab juga dari dosanya kita, teman sekalian. Ya. Kalau ada bayi menolak ASI, ada yang nggak beres tuh. Gitu loh. Karena emang sunatullahnya bayi itu butuh ASI. Kalau ada perempuan menolak sperma, bisa jadi, ya walaupun saya nggak tahu dan saya tidak perlu juga nggak perlu tahu juga siapa ini. Mungkin diantara kedua tadi suami tadi ada melakukan dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Ya mungkin. Solusinya apa? Tobat, sholat tobat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Ruqyah badannya kalau bisa meruqyah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada dokter, amin. Mudah-mudahan kita semua juga. Apakah untuk tulang keropos apa herbalnya? Ada kalau nggak salah di IG resep tulang JSR. Di IG. Tapi ya kalau untuk hari-hari ya bawang-bawangan juga menguatkan. Bawang-bawangan itu bawang putih, bawang merah itu menguatkan. Pertanyaannya kan kita nggak biasa makan bawang. Terus diapain? Masukin ke sup. Paham kan? Anda hancurin bawangnya, cemplungin ke airnya, nanti airnya diminum, kan itu makan bawang. Gitu loh. Maksudnya nggak usah terlalu memberatkan gitu loh. Jadi insya Allah itu bisa. Zaitun juga bisa Anda pakai. Dan madu juga, saran saya itu jangan di rumah Anda sekarang coba usahakan tetap ada produk-produk herbal atau yang ada hadisnya. Madu, habatus sauda, zaitun, ya. Coba usahakan ada karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya. Jadi kurma itu jangan cuma Ramadan doang. Dan Anda bisa bikin infusan juga pakai kurma kan bisa. Dokter, saya gampang sekali mengantuk beberapa kali saat pemeriksaan suplai oksigen ke otak kurang. Jenis makanan apa yang kurangi? Kurangi makan nasi. Kurangi makan tepung. Bapak Ibu percaya saya. Udah banyak banget teman-teman tuh yang ngerjain ini. Bahkan ada kalau salah video singkat saya di IG itu yang cara mudah mengurangi ngantuk. Itu salah satunya saya sarankan memang nggak makan nasi. Apalagi pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu ngapain? Kalau nggak buah air putih. Kalau nggak kayak tadi juga bisa tuh. Ya enzim masukin. Nanti hilang ngantuknya. Karena ngantuk itu muncul gara-gara apa? Gara-gara makanan yang masuk itu tidak bisa diolah. Kalau nggak bisa diolah maka tubuh minta istirahat. Namanya tidur kan gitu. Tapi kalau makanan ini bisa diolah badan dan makanan itu memang memiliki banyak memiliki banyak, Masya Allah, memiliki banyak enzim mineral, maka aman Pak Bu, tidak ada masalah. Ya. Dan coba bergerak di waktu-waktu yang dilarang tidur oleh Rasulullah, jangan tidur. Contohnya apa? Ba'da subuh, jangan tidur. Itu bikin blow on. Bikin jantungnya lemah, bikin rezeki seret, serius. Tidur baru, paksain jangan tidur deh. Bapak-bapak nih, kalau Anda nggak ada aktivitas, habis subuh ngapain? Jangan ke rumah. Kecuali memang ada hajat sama istri, maaf mau kumpul sama istri silakan. Tapi kalau nggak ada, stay di masjid sampai syuruk. Baca Quran 1 juz dapat tuh. Pak Bu, our time is limited gitu. Maksudnya waktu kita sekarang tuh terbatas. Sekarang udah akhir zaman kayak begini coba. Bener-bener akhir zaman luar biasa. Fitnah di mana? Jadi zaman sekarang kalau boleh saya katakan, zina itu bukan kita bisa ngelarang orang berzina sekarang. Tapi sama dia, tolong jangan zina tengah jalan, minggirlah sedikit. Kayak gitu sekarang faktanya. Di mana-mana kayak begitu. Kenapa hak saya kok berzina? Tubuh saya.
Itu jahilnya manusia kayak gitu zaman sekarang. Ya, maka sekarang saya lagi sampaikan, apa yang saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan untuk Anda sehat, tapi fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Itu tujuannya. Nggak ada guna Anda minum begini Pak Bu tiap hari, tapi satu lembar Quran nggak dibaca. Nggak ada guna. Nggak ada guna kita hidup sehat segala macam bla 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 tadi, tapi sedekah gitu-gitu aja, sholat malam juga nggak mau, ngapain juga hidup sehat, mendingan sakit digugurkan dosanya sama Allah. Dan mungkin mati lebih baik. Lagi-lagi saya sampaikan, kesehatan harus meningkatkan ketaatan. Dan kesehatan itu buah dari ketaatan. Semua syariat Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Saya buat apa? Sholat tuh sehatnya luar biasa. Wudhu sehatnya luar biasa. Umroh, haji sehatnya luar biasa. Sedekah itu bikin sehat. Tahajud jangan tanya lagi. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Puasa jangan tanya. Tapi karena Allah ngerti kita nih Bapak sekalian, kita ini manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a. Sukanya mengeluh gitu kan. Gak ada orang mau disuruh puasa, maunya makan terus. Akhirnya diwajibkan puasa. Supaya kita nggak sengsara, makan terus. Mau dapat bonus, puasa sunnah. Gitu loh. Itu udah keluhnya kayak begini, Allah yang maha tahu dengan ciptaannya dia. Ya. Jadi kita kan ada masalah di badan kita, maka cek makanan kita, ya mungkin minuman kita atau hati kita kayak apa. Makanya vibrate the heart every day. Getarkan hati kita tiap hari. Getarkan hati itu gampang. Paling gampang dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu kapan? Saya sudah sedekah 3 hari yang lalu. Enggak. Hadisnya setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Maka sedekah itu setiap pagi, setiap hari. Enggak bisa enggak. Kenapa? Ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berkahi orang yang berinfak hari ini. Ya, ke masjid bapak-bapak datang, bawa uang 5.000, 10.000, kencangin ke masjid, niatkan karena Allah. Dapat pahala, dapat doa malaikat. Gitulah, ya. Jika kita mengajak suami untuk sholat malam dan berkali-kali belum mau dan kita jengkel, apakah kita berdosa? Kenapa harus jengkel? Doakan sajalah. Kan sudah saya bilang, dakwah itu jangan baper. Dakwah jangan baper. Bersabar Pak Bu. Ya. Pelajari kisah-kisah orang soleh zaman dulu. Mereka luar biasa sabarnya. Nabi Ayub 20 tahun dikasih ujian sakit sama Allah. Apa Nabi Ayub pernah ada baca doanya, ya Allah sembuhkan penyakitku? Enggak ada. Doa Nabi Ayub apa? Robbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Apa Allah enggak tahu dia kena penyakit? Tahu. Gitu loh. Ngitung sama istrinya bilang, iya Nabiullah, doalah sehingga kau bisa sembuh. Terus sama Nabi Ayub disuruh ngitung, berapa tahun kita hidup baik? Ternyata masih surplus 2 tahun kehidupan mereka yang diberikan kelebihan dari Allah. Gak mau Nabi Ayub, dia bilang, saya masih harus banyak bersyukur, kata Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, dengan kesabaran itu sekarang di tahun yang ke-20 itu Allah memberikan kesembuhan dengan sangat mudah kepada Nabi Ayub. Tiba-tiba Allah bilang apa? Di bawah tempat tidurmu ada mata air, mandi dengan air itu. Maka dengan kuasa Allah, sekali mandi selesai penyakitnya. Besoknya orang kampungnya datang. Semua membawa hasil buminya sekali, sehingga kekayaan Nabi Ayub bertambah 2 kali lipat. Istrinya, anaknya 12. Anak Nabi Ayub itu 12 meninggal dalam waktu 1 malam. Atap rumah rubuh. Ceritanya begitu. Apa yang terjadi? Bersabar. Kemudian apa yang terjadi? Setiap tahun istrinya melahirkan. Setiap melahirkan kembar. Anaknya jadi 24. Ya, sabar sedikit. Ya, ibu-ibu yang ketemu suami yang belum baik, perbaiki diri Anda, doakan suami Anda. Suaminya belum baik, selama macam jangan ujung-ujung. Misalkan sekarang, apalagi fenomena akhir zaman ini cerainya luar biasa. Dikit-dikit cerai. Apa yang kita mau cari? Gitu loh. Gak suka sedikit. Cerminan suami kita itu cerminan kita. Istri kita cerminan kita. Gitu loh. Jadi kalau mau dapat suami yang baik, Al-Quran memberikan clue-nya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik gitu. Maka kalau mau dapat laki-laki suami yang baik, perbaiki diri kita lebih dahulu. Gitu ya. Jadi nggak usah jengkel, doakan. Ya, doakan. Dan bagaimana cara mengajaknya tanpa membuatnya marah atau tersinggung? Laki-laki itu jangan jangan diperintah. Jadi nggak suka diperintah. Ya. Kasih tahu saja. Contoh misalkan, Anda sebulan mungkin si ibu ini ya, ini bagus pertanyaan. Anda paham hadisnya? Hadisnya apa? Nabi SAW sampaikan bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sholat malam. Suaminya. Kalau suaminya nggak bangun gimana? Istrinya yang kerjakan.
Apakah suaminya mau? Oh, gengsi Pak, Bu. Suami itu laki-laki itu dia gengsi banget. Jadi apa yang ibu harus kerjakan? Kasih tahu. Ayah, papa, abang, abi, saya sholat malam dulu ya. Bisikan di telinganya, nggak usah perintahkan. Tiap hari ngomong kayak begitu. Dan dalam Anda ngomong kayak begitu, doakan dalam hati Anda, ya Allah semoga engkau lembutkan hati Anda, malah lembut sendiri insya Allah. Itu caranya begitu. Karena laki-laki sama perempuan itu beda karakter. Kalau ibu-ibu duduk kayak begini, terus suami di bawah, gitu. Nafsu menguasai luar biasa. Tapi kalau suami di sini, istri di sini, justru malah yang muncul kasih sayang, mengayomi, gitu loh. Suami itu jangan didikte, ya. Termasuk kalau saya sih nggak sepakat ya, laki-laki yang menyerahkan keuangannya kepada istri. Nggak sepakat kalau saya. Kenapa? Anda pemimpinnya, Anda CEO perusahaan. Anda harus atur keuangan. Harusnya begitu. Nanti ujuk-ujuknya apa? Ujuk-ujuknya mau beli-beli apa? Minta izin istri. Lah duitnya cari siapa? Betul nggak? Nggak ada izah sebagai suami. Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan gitu. Laki-laki itu pemimpin. Maka kalau pemimpin harus dihormati. Kalau mau dihormati, jadi laki-laki yang soleh. Sehingga nanti kalau bapak mau kawin lagi, memang perlu kawin, silakan kawin. Apa masalah? Oh iya, apa masalahnya? Kalau memang layak, silakan nikah. Kalau memang mampu ya. Kalau memang mampu. Dan memang ada alasannya. Toh seromantis apapun pernikahan, tidak seromantis apapun pasti mati itu suami sama istrinya. Betul? Kita hidup bukan untuk di sini, Bu. Kita hidup untuk tempat yang abadi nanti. Untuk apa susah dengan dunia? Suami nikah lagi atau mungkin macam-macam urusan kayak begitu. Jadi masalah luar sehingga akhirnya kanker banyak kayak begitu. Ada, saya pernah ketemu ibu-ibu yang kena kanker loh. Gara-gara nggak rela suaminya menikah lagi. Apa dipermasalahkan? Makanya rumah tangga itu kan dibangun tuh dari awal. Harus laki-laki yang soleh. Ketemu wanita yang soleh. Dapat generasi itu terbentuk. Laki-laki soleh, perempuan yang soleh, pasti generasi atau makanan pun akan diatur ya. Semua diatur. Asik kayak begitu nanti. Jadi rumah tangga menjadi surga. Ya, ya bukan maksudnya ngomong begini bukan apa-apa ya. Tadi kan kita tuh kadang-kadang alergi dengan hal-hal yang baru. Ya, gak usah alergi. Islam itu sudah sangat sempurna, yakinlah bahwa itu benar. Ya. Terakhir ya, udah 2:30. Bolehkah rempah-rempahan kita rebus? Kalau rebus airnya berapa lama? Boleh. Boleh. Jadi rebusan pada rempah-rempahan itu akan mengeluarkan lebih cepat bahan-bahannya. Ya. Takarannya berapa lama? Kalau saya punya pola itu biasanya sampai dia keluar wanginya, baunya. Jangan mendidih banget. Cukup. Ya kayak kunyit itu kan sudah mulai keluar warnanya, ya, ada aromanya, sudah stop, jangan mendidih karena kalau mendidih nanti dia terbang dia, ya seperti itu. Jadi nggak masalah, boleh. Masih samakah manfaatnya seperti infus? Wallahu alam, saya detailnya saya nggak tahu, tapi kayaknya sih kurang lebih sama aja. Ya, kalau diinfus kan kita butuh waktu beberapa lama kan. Kalau diinfus kan dia tadi bahasa saya kan 6 jam, 6 jam. Ya, tapi kalau mau cepet ya udah rebus aja. Jadi kalau Anda mau dapat air jahe lebih cepat aromanya dan bahan-bahan di sananya itu lebih cepat ya rebus. Tapi kalau mau dia mengeluarkan bahan itu perlahan ya di kayak gini. Yang paling baik sebenarnya coba Bapak Ibu sekarang mulai nyetok rempah-rempah kering di rumah. Kunyit dikeringkan, jahe dikeringkan, apalagi serai dikeringkan, pandan dikeringkan. Nah, itu ternyata saya baru tahu juga ilmunya. Ternyata subhanallah. Jadi contoh apa ya? Misalkan kayak gini lah. Bapak Ibu mungkin masih ingat pelajaran kita waktu SMA dulu. Ada namanya dalam tumbuhan itu ada namanya vakuola. Vakuol, masih ingat lah ya. Jadi vakuol itu ternyata dia gerbang transport atau gerbang pemindahan energinya yang ada pada beliau ini. Ya. Nah, vakuol itu kalau terbuka terus-menerus, maka akan lebih banyak yang keluar. Maka caranya apa? Vakuolnya kita rusak. Dengan cara apa? Jadi kayak begini dikeringkan, di oven. Nanti dia kering, vakuolnya rusak. Nah sekarang kan kita butuh vakuol nih, ternyata vakuol itu bisa kembali normal ketika Anda cemplungin ke air.
Dibuka lagi, terbuka lagi. Jadi ternyata subhanallahnya ilmunya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau mau ngimpus itu sebenarnya lebih baik bahan-bahan yang kering. Kata guru saya begitu. Pengeringannya sampai hilang, pakai oven biasa. Detail saya nggak tahu, cuman diatur aja lah Bu. Yang ya, Ibu bisa lihat sendiri kan. Kira-kira yang tidak, dia nggak boleh terlalu panas juga. Jadi dia agak lama, apa namanya, panas itu sedang gitu kan, nanti lama-lama kan kering sendiri dia. Ada beberapa alat pengering sih, alat pengering herbal gitu ada, tapi mungkin harganya mahal ya. Kalau kita di rumah punya oven juga, beberapa teman saya bisa pakai oven kue itu bisa. Bisa juga, jemur matahari juga bisa. Nah, berapa lama ya? Sampai kering. Kok dibilang sampai kering? Ay, kurang rujak ibu nih kayaknya.